saat ini mungkin masih di dalam perjalanan. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah KKG Gugu Soekarno, serta yang saya hormati Bapak Dewan Guru KKG Gugu Soekarno. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmatnya kita diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Di sini saya selaku pembawa acara, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua kalam ilahi, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Lampung Tengah, yang keempat kultum, yang kelima sambutan-sambutan. Supaya nanti bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu guru masing-masing. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena dengan rahmat dan ridhonya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sholawat serta salam diaturkan kepada baginda Rasulullah kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Allah. Bener Bu. Speaking kita adalah gerakan panjang dan pendek, ya. Hanya panjang dan pendek, ya.
Bapak Ibu semua. Dalam hal ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah saya dapatkan dalam kehidupan selama ini. Next, Pak. Sini. Next. Enggak. Semua sudah kenal. Nah, konsep inti budaya positif di sini yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga mengenai nilai-nilai kebajikan, yang keempat mengenai kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan segitiga restitusi. Baru dengar Bu? Baru dengar? Ya, next Pak. Nah, Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar lama harus diubah menjadi paradigma belajar yang baru. Paradigma belajar yang lama yang berfokus kepada guru. Untuk paradigma yang baru, pembelajaran harus berpusat kepada murid. Nah, jadi murid itu sekarang bukan sebagai objek, melainkan murid adalah sebagai subjek. Ya, kalau guru-guru mentransfer ilmu, sekarang siswa yang harus kontrol guru untuk menghadapi murid. Bapak lihat, next. Nah, menurut Nyajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru hanya menuntun memperbaiki lakunya, bukan kodratnya. Apa sih? Ini apa? Bapak Ibu guru hanya menuntun memperbaiki lakunya, bukan kodratnya. Ini gimana? Bapak Ibu, anak-anak itu lahir mempunyai kodrat alam, kodrat yang dibawa sejak lahir. Nah, jadi jangan beranggapan lagi anak-anak itu merupakan kertas putih, kemudian gurunya yang memberikan warna. Itu sekarang jangan, ya. Karena semua anak itu mempunyai kodrat alam yang dibawa sejak lahir. Nah, tugasnya apa seorang guru? Seorang guru hanya menebalkan garis-garis yang sudah dibawa sejak lahir oleh mereka menjadi positif, menjadi baik, mengarahkan untuk menjadi baik. Yang pertama mempunyai laku atau kodrat alamnya dia buruk, nah guru itu menuntun menjadi baik, bukan merubah dasarnya. Nggak bisa Bu, kalau Bapak Ibu guru merubah dasar kodrat dari anak itu nggak bisa. Guru sekarang hanya sebagai penuntun, membimbing, mendampingi, ya, bukan untuk merubah. Ya, kodrat alam dan kodrat zaman. Anak itu bawa dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu kodrat lahirnya, kodrat zaman Bapak Ibu guru menuntun sesuai dengan kodrat zamannya sekarang. Kalau misalnya zamannya sekarang IT, tumbuhkan dalam IT. Kalau Bapak Ibu gurunya belum bisa, Bapak Ibu gurunya belajar dulu, baru nanti membimbing anak-anak. Gitu. Next. Nah, sekarang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin merupakan kemampuan untuk memerintah diri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Ya, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran
Nah, Bapak Ibu, anak-anak itu sekarang dalam hal itu ya, kalau kita nggak ngancem, kalau kita nggak memberi penghargaan, pasti dia nggak patuh, ya nggak? Nah, dalam hal ini sesuai dengan disiplin positif yang ada, dimulai dari mana? Dimulai dari disiplin diri, kesadaran diri untuk mengontrol. Supaya apa? Supaya kita itu sadar dengan keadaan diri kita sendiri dan kita penuh dengan tanggung jawab melakukan sesuatu tanpa perintah orang lain. Nah, sebagai pendidik, tugas kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan nilai pelajar profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, kritis. Yang keempat, kebenaran global. Yang kelima, gotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Next, Pak. Nah, beriman dalam hal ini mereka pelajar yang berangkat dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa dan memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kalau anak-anak itu di sekolah sudah diberikan pelajaran agama, kemudian diterapkan di rumah, dia bisa ngaji, dia bisa sholat, berarti profil pelajar Pancasila untuk tahap yang nomor 1 sudah dilaksanakan. Nah, kemudian yang kedua, mandiri. Pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasilnya. Nah, Bapak Ibu Guru, dalam hal ini seorang siswa itu harus diajarkan untuk mandiri, menyelesaikan suatu masalah dengan segala tindakan yang dilakukannya. Namanya mandiri, ya. Kita hanya sebagai pemantau. Kemudian yang ketiga, bernalar kritis, mampu secara subjektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif dan membangun keterkaitan antara berbagai informasi. Nah, dalam hal ini sama dengan tadi kodrat zaman. Nah, dia sudah bernalar kritis, sudah bisa dengan laptop, sudah bisa mengoperasikannya, mempunyai nalar kritis yang bagus. Yang nomor 4, berkebinekaan global. Dalam hal ini mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Meskipun kita hidup di Lampung dengan budaya Lampung, kita juga harus berinteraksi dengan budaya dari orang lain. Yang kelima, bergotong royong. Kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan. Nah, ini sudah kita lakukan setiap hari Jumat, Bapak Ibu ya. Kita acara bersih-bersih, kita acara kerja bakti bersama-sama di lingkungan sekolah maupun di lapangan maupun di lingkungan kelas. Yang keenam, kreatif, mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat dan berdampak. Nah, anak-anak ini dibimbing untuk membuat suatu karya. Dalam hal ini seperti kita P5, kita bisa membuat suatu karya dari misalnya dari kemarin singkong itu dijadikan makanan apa atau dijadikan suguhan seperti apa, nah seperti itu. Next Pak, ini. Nah, bahkan itu menerangkan tentang kebutuhan dan kelima kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama itu survival. Survival itu adalah kebutuhan akan hidup.
kebutuhan akan hidup, kebutuhan akan cinta, kasih atau diterima, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kebebasan, dan terakhir semua membutuhkan kebutuhan akan kesenangan. Bukan begitu Bapak Ibu? Senang toh? Kalau kita kebutuhan kesenangan kita ditekan itu bagaimana rasanya? Enggak, enak. Semua orang harus membutuhkan kebutuhan dasar kesenangan. Next. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang tadi pertama adalah bertahan hidup. Manusia perlu makanan, manusia perlu tempat tinggal, manusia perlu keamanan dan kesehatan. Nah, sama halnya di sini dengan siswa kita. Siswa kita bertahan hidup misalnya ini, dia bersarapan di rumah, terus dia jajan. Nah, itu dia memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena apa? Dia lapar, ya kan? Dia lapar karena untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu makan, dia harus jajan. Nah, itu merupakan kebutuhan hidup yang pertama. Kemudian kebutuhan hidup yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, adakah di sekolah atau di kelas Bapak Ibu anak yang suka menyendiri? Nah, Bapak Ibu, anak yang seperti ini harus dilakukan beberapa pendekatan. Anak seperti itu adalah anak yang kurang akan kebutuhan kasih sayang. Ya, mungkin di rumah dia nggak ada perhatian dari orang tua, dia nggak ada kawan bermain. Jadi di sekolah dia akan berlaku seperti itu. Dia lebih senang menyendiri, dia lebih senang main sendiri dibandingkan main dengan kawan-kawannya. Nah, kemudian yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Nah, di sini siswa yang ingin berkuasa atau menguasai kelas, dia termotivasi untuk melakukan gebrakan untuk mendapatkan sebuah prestasi. Nah, dianggap sebuah prestasi itu adalah sebuah penguasaan diri yang dianggap paling tinggi di kelas itu. Nah, kemudian yang keempat mengenai kebebasan. Nah, kebebasan di sini ini sesuai yang saya jelaskan tadi. Sekarang itu peserta didik itu harus didik mandiri. Kenapa kalau pelajaran PJOK itu anak-anaknya lebih senang dibandingkan pelajaran lain? Nah, betul? Karena beda toh? Karena dia belajar di luar kelas. Kenapa dia kok senang belajar di luar kelas? Karena apa? Kebutuhan akan kebebasannya terpenuhi. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk pembelajaran yang baik tidak hanya di dalam kelas, bisa menggunakan lingkungan di luar kelas. Nah, supaya benar-benar itu tidak membosankan dan dirowo boleh, kita dijegur. Ya kan? Makanya kenapa kok pelajaran PJK itu kok sungguh banget. Kalau pelajaran matematika, kebanyakan kok itu bosan. Kok matematika terus olahraga. Sama halnya dengan pelajaran menggambar. Kenapa anak itu kok kalau pelajaran menggambar itu senang dibandingkan pelajaran yang lain? Kenapa? Karena anak itu bebas nih. Anak-anak hari ini pelajarannya menggambar bebas, ya kan? Berarti kan dia disuruh memilih pilihan sesuai dengan kemauannya. Ya, nah itu namanya kebutuhan dasar akan kebebasan. Nah yang terakhir, ini adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, setelah kita melewati semua itu, dia harus berhak mendapat kesenangan, bermain bersama temannya, tertawa. Nah, kalau ada yang murid yang masih nggak mau bermain dengan kawannya, menyendiri, nah itu perlu diperhatikan. Nah, kalau anak itu nggak ada yang namanya capek, jadi bergerak. Ya Pak, sebenarnya itu kalau menilik dengan pendidikan yang selama saya lakukan, jadi itu ternyata luar biasa capek. Asal ikhlas gila. Nah, selanjutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Setiap manusia
Ya, kalau internal itu berasal dari gambaran diri kita sendiri. Nah, yang pertama untuk motivasi eksternal yang berasal dari luar. Nah, untuk menghindari hukuman, biasanya anak-anak itu kan takut ya. Dia takut terhadap suatu aturan karena apa? Dia takut akan hukuman yang akan diterima. Nah, berarti takutnya itu masih dalam motivasi eksternal. Tekan coba loh. Karena dia lebih, karena dia takut dihukum. Nah, yang kedua masih motivasi eksternal. Anak-anak ini misalnya udah pertanyaan, siapa yang udah pertanyaan? Siapa yang mau jawab pertanyaan ibu guru kasih duit? Wah, gitu. Ya kan? Nah, berarti itu kan masih motivasi eksternal. Kalau ada imbalan, kalau ada penghargaan, dia mau. Tapi kalau nggak ada, dia diam. Nah, itu masih motivasi eksternal. Nah, sekarang motivasi internal yang berada dari dalam diri sendiri. Nah, itu dia sudah berpikir, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan. Contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Contohnya, motivasi dari dalam diri loh. Saya ingin menjadi apa sih? Dan saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Saya ingin menjadi orang yang pintar bila saya melakukannya, belajar. Dia ada unsur intrinsik dalam dirinya. Dia punya motivasi untuk belajar supaya apa? Saya melakukan ini supaya saya pintar, supaya saya berprestasi. Nah, itu datang dari dalam diri mereka sendiri. Saya ingin jadi dai. Saya ingin jadi dai. Berarti Pak, apa yang saya lakukan? Saya ingin jadi asri. Apa yang saya lakukan? Saya ingin jadi biduan. Apa yang saya lakukan? Berarti penyanyi jadi biduan. Iya, betul. Next. Nah, Bapak Ibu, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu biasanya dilakukan secara tiba-tiba. Kamu pernah tahu? Kamu kelasnya? Itu kan tiba-tiba. Nah, kemudian mungkin tidak tahu apa-apa, tapi dia melakukan satu tadi tidak dilibatkan, namun dari korban tujuan. Kemudian bersifat satu arah, hanya gurunya loh yang mampu memberikan hukuman pada anak satu arah. Nah, kemudian hukuman itu bisa berupa hukuman fisik maupun hukuman mental. Mentalnya kena, fisiknya juga kena. Fisiknya harusnya misalnya dia curhat. Mentalnya apa? Malu, belum banyak. Ya kan? Kemudian konsekuensi. Nah, konsekuensi ini bedanya sudah terencana atau disepakati sesuai peraturan. Nah, jadi kalau misalnya kalian ini melakukan suatu pelanggaran, kalian akan mendapat konsekuensinya seperti ini. Sudah ada kesepakatan. Nah, di situ murid tetap dibuat tidak nyaman. Karena apa? Geraknya terbatas. Dan apa? Dan akan dipantau terus oleh guru. Kalau dia misalnya di sini banyak buah-buahan ya. Peraturannya dilarang memakai buah-buahan yang ada. Biasanya pengen ya, pengen. Tapi kan dia pikir kalau ada yang memetik mangga itu, konsekuensinya kalian harus apa? Misalnya harus
tugas seperti itu lembaga. Nah, kan dia mungkin tidak loh. Nah, jadi gerak anak itu terbatas. Nah, kemudian yang restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Prosesnya adalah berkolaborasi dengan guru supaya mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, jadi begini, apa yang sudah dia lakukan, dia sendiri akan mencari solusinya. Dengan cara apa? Dengan cara berkolaboratif, dengan cara berkolaboratif dengan guru. Nah, itu namanya restitusi. Next Pak, sini. Di sini ada kalimat. Bapak Ibu silakan dilihat, nanti akan dipilih. Kalimat 1, 2, 3 itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Sudah Bapak Ibu? Untuk nomor 1, kalian pertanyaan kepada Bu Irma ini. Bu Irma ya menjawab. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah merupakan hukuman atau konsekuensi. Ya, hukuman berbuku. Kemudian yang kedua saya lempar pada Bu Ida. Oke. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis merupakan hukuman atau konsekuensi. Yes, konsekuensi. Yang ketiga tak lempar sama Bu Taufik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk latihan kejuruan. Hukuman atau konsekuensi? Kenapa konsekuensi? Itu kan sama dengan nomor 1. Kenapa? Dua-duanya. Mosok. Dua-duanya. Konsekuensi dan hukuman. Konsekuensi dan hukuman. Tapi dia lebih mengarah kemana Bapak Ibu? Lebih mengarah kemana? Hukuman. Tolong dicermati lagi soalnya ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena itu ada pelajaran PJOK, ya kan? Kalau PJOK kan itu lari-lari, push up itu sudah biasa. Nah, meskipun ini mengarah hukuman, tapi yang lebih spesifiknya dia mengarah ke konsekuensi. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu dulu. Ada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu guru sudah pernah melakukan hal tersebut. Hanya belum tahu, oh ini namanya ini namanya ini namanya ini ya. Nah, 5 posisi kontrol yang dimaksud adalah yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Dan keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, kali ini saya akan menanyakan sebuah video. Dalam hal ini, video ini akan menerangkan 5 posisi kontrol yang harus dikuasai oleh guru dan yang terbaik dikuasai oleh guru. Next Pak, sini. Silakan menyaksikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat.
Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seseorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi imam. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Nak. Maaf Bu, saya terpaksa Mbak. Ya kan, sekolah itu masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang di mana ya, Nak? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Jadi, apakah Naren yakin dan saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alat-alat saya Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, Kalau keyakinan adalah kepercayaan, keduanya memiliki perbedaan dari penentu atau pembuatnya. Bila peraturan, maka hal tersebut berasal dari mewakili individu. Misalnya, peraturan sekolah, maka yang menentukan adalah sekolah. Peraturan kelas juga yang menentukan kelas, guru misalnya. Kalau peraturan sekolah biasanya menentukan kepala sekolah dan guru. Kalau peraturan kelas biasanya menentukan kelas. Kalau peraturan pemerintah biasanya mengatur pemerintah. Nah, kalau keyakinan mengacu dari dalam diri individu tersebut, kepercayaan apa yang sungguh-sungguh dipegang, nilai-nilai apa yang dia yakini. Next, Pak Selamat. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan contoh peraturan dan keyakinan. Nah, kalau peraturan ada kata dilarang, gunakan. Nah, kalau keyakinan adalah globalnya, misalnya selalu kembalikan buku di tempatnya. Keyakinannya apa? Masalah tanggung jawab. Kemudian dilarang dengan orang lain, keyakinannya apa? Menghormati orang lain. Kita harus menghormati orang lain, berarti kita tidak boleh menjadi orang lain, kita tidak boleh menjadi orang lain. Itu termasuk dalam keyakinan menghormati orang lain. Kemudian gunakan masker merupakan keyakinan dari kesehatan.
menjaga kesehatan. Keyakinan kita menjaga kesehatan berarti menggunakan masker, menggunakan helm, itu merupakan keyakinan akan keselamatan. Next, Pak Sigit. Nah, Bapak Ibu semua, budaya positif itu akan dibentuk yang pertama dari peraturan kelas. Dari peraturan kelas berubah menjadi keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas tersebut akan menimbulkan suatu lingkungan yang positif, ya, dan kemudian akan menjadi budaya positif atau menjadi pembiasaan di semua warga sekolah. Dari berawal dari kelas, kemudian dari lingkungan, dan akan menjadi pembiasaan atau budaya positif. Next. Balik lagi Pak Sini. Nah Bapak Ibu, saya akan misalkan Bapak Ibu guru ini adalah sebagai murid. Nah, kalau di kelas membuat keyakinan kelas itu harus kesepakatan antara guru dan murid. Nah, yang membuat keyakinan itu adalah murid, ya. Jadi murid itu membuat keyakinan bahwa harus saling menghormati, jadi dia enggak apa-apa sama kawannya, bekerja sama, seperti itu. Jadi kalau murid yang buat berarti dia sudah tahu konsekuensinya, ya. Nah itu namanya keyakinan kelas. Diharapkan di setiap kelas harus mempunyai keyakinan kelas masing-masing. Nah di sini Pak Siki tolong begitu ada sticky note. Di sticky note ini tolong Bapak Ibu silahkan tuliskan keyakinan kelas yang menurut Bapak Ibu itu akan diterapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Dan nanti setelah selesai tolong ditempelkan di kertas ini. Monggo silakan satu atau dua. Silakan Bapak Ibu tuliskan keyakinan kelas menurut Bapak Ibu untuk diterapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, mohon dilihat Bapak Ibu, itu merupakan contoh keyakinan kelas. Jujur juga bisa, kemudian saling menghormati bisa, bertanggung jawab. Tapi di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalnya menggunakan kata jujur, Bapak Ibu juga harus bisa berdebat, harus bisa mengungkapkan kalimat dari jujur itu seperti apa, dalam hal seperti apa. Misalnya kalau meminjam pensil teman harus dikembalikan, itu harus jujur ya, seperti apa. Kalau usah panjang-panjang juga ibu mengenalkan aja, nanti bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Kalau nanti misalnya Bapak Ibu mau membuat keyakinan kelas, bisa menghubungi Pak Guru atau Pak Amri untuk
kelas di sekolah masing-masing. Di kelas Bapak Ibu itu sudah ada latihan masing-masing. Dan Bapak Ibu ini untuk sampel ya. Yang lainnya silakan diulang. Nah, dari beberapa kawan-kawan ini sudah memberikan keyakinan kelasnya masing-masing, yaitu datang tepat waktu, membuang sampah di tempatnya, saling menghormati, disiplin. Nah, dari kalimat-kalimat ini adalah keyakinan kelas yang ingin kita terapkan. Nah, jadi kalau kita sudah yakin kita bisa menulis, oh aku harus disiplin, berarti aku harus berarti nggak salah. Ya, kalau kita ngomong aku nggak disiplin, berarti aku jalan tugas harus tepat waktu. Dia sendiri loh yang berjalan dari dalam diri mereka sendiri. Dan itu namanya dari kelas. Nah, Bapak Ibu semua harapkan nanti awal pembelajaran tahun depan sebelum dimulai kegiatan belajar sebaiknya membuat keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu masing-masing. Jangan Bapak Ibu yang membuat keyakinan kelas, tapi muridnya. Ayo anak-anak, menurut kalian hal apa yang baik yang harus kalian lakukan di kelas? Bagus kan? Nah, kemudian tempel seperti itu. Nah, kemudian nantinya sama Bapak Ibu akan disatukan jawaban mereka. Oh, mereka disiplin, bertanggung jawab, kemudian saling menghormati. Bapak Ibu yang akan merangkum dari hasil keyakinan kelas yang anak-anaknya. Ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau belum bisa ada yang mandu, itu Pak Heru, itu Pak Andre dan saya sendiri. Next Pak sini. Punya keyakinan untuk berbuat cinta. Bisa Pak seperti itu. Berarti kan kalau kita berjalan kan berarti kalau kelasnya kotor dia nyapu. Kalau ada kertas dia ambil sampahnya. Itu akan kita berjalan. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, dengan 5 posisi kontrol yang sudah diterapkan tadi, yang terakhir adalah posisi seorang manajer. Nah, posisi seorang manajer itu dia menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Bapak Ibu ya, yang terakhir. Next Pak, sini. Nah, segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi setelah anak itu melakukan kesalahan, nah kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Nah, ketika dia kembali ke kelompoknya, dia akan lebih kuat dengan karakternya. Karena apa? Dia tidak akan disalahkan oleh gurunya, dia tidak akan dihukum. Karena segitiga restitusi itu menggunakan posisi seorang manajer. Dia akan menguatkan karakter siswa, bukan untuk menghukum atau mengancam siswa. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang terakhir, memberikan penawaran, bukan paksaan. Guru itu menawarkan bagaimana solusinya ketika kamu melakukan hal tersebut. Nah, itu menawarkan, bukan memaksa. Kalau memaksa itu kan berarti kamu harus begini, kamu harus begitu, itu memaksa. Nah, di sini restitusi itu guru itu menawarkan pada anak solusi yang terbaik itu seperti
restitusi. Next Pak Singgi. Nah, tahapan segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, ini hanya merupakan gambaran. Nantinya akan ada video sedikit tentang penerapan segitiga restitusi. Next Pak Singgi. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif dan keterkaitan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Davis. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat ini posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari tiga langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Selamat pagi. Sudah jajan? Sudah sarapan pagi? Sudah. Nah, sekarang tahu nggak Ibu mau di sini apa? Tahu nggak? Nggak tahu? Nggak. Makan dan minum berdiri. Kalau makan dan minum berdiri salah apa benar? Salah. Salah. Nah, Adit makan dan minum berdiri itu karena apa? Karena Lapar. Nah, makan dan minum itu merupakan kebutuhan hidup manusia. Kalau nggak makan kita lapar. Kalau nggak minum kita haus. Tapi makan dan minum harus sopan santun. Sekarang gini, tindakan yang Adit lakukan, makan dan minum sambil berdiri itu merupakan tindakan yang salah apa benar? Salah. Seharusnya bagaimana? Duduk. Makan dan minum sambil duduk. Sebelum kita makan dan minum juga kita harus berdoa. Nah, kemudian masih ingat kesepakatan kelas di kelas kita harus bersikap jujur, menghormati, tanggung jawab, kemudian makan dan minum sambil duduk dan tidak makan saat belajar. Nah, sekarang Bu Guru nggak akan marahin Adit, tapi Bu Guru akan mencari solusi bagaimana makan dan minum yang bagus.
Baik, bagus. Nah, sekarang makan dan minum yang bagus itu harus duduk. Sebelum makan kita harus berdoa. Nah, sekarang dengan yang Adit lakukan itu, Adit mau berubah enggak? Enggak mau berubah. Mau makan sambil berdiri tetap. Loh, enggak bagus. Harus berubah, makan dan minum sambil duduk. Kalau mau berubah, kira-kira berubahnya kapan? Besok atau hari ini? Hari ini. Janji ya, harus berubah ya. Gimana berubahnya? Makan dan minum sambil duduk. Oke, sekarang Bu sepakat dulu. Hari ini harus berubah. Makasih ya. Sekarang sudah dapat solusi. Oke. Nah, Bapak Ibu, seharusnya dalam solusi manajer itu yang bekerja adalah seorang guru BK, bimbingan konseling. Tapi di dalam sekolah kita, sekolah dasar itu, guru BK kita nggak ada. Nah, jadi penyelesaian suatu masalah dari siswa itu adalah guru kelasnya masing-masing. Nah, untuk itu, Bapak Ibu, tidak semua masalah siswa itu menggunakan segitiga restitusi. Kalau cuma dia misalnya nangis gitu karena dia jatuh, itu nggak harus menggunakan restitusi. Ya, kira-kira yang menggunakan restitusi adalah masalah siswa yang begitu berat. Nah, next Pak, sini. Sudah ya, terus. Nah, Bapak Ibu, kali ini saya akan melakukan refleksi. Bapak Ibu, jika kita melakukan suatu tindakan atau pembelajaran, itu seharusnya di akhir pembelajaran atau di akhir tindakan itu harus dilakukan namanya refleksi. Tujuannya apa refleksi itu? Refleksi itu tujuannya untuk membangun diri kita, apa yang menjadi kekurangan serta kelebihan dari apa yang kita sampaikan. Nah, sekarang Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu tuliskan apa yang Bapak Ibu rasakan setelah pembelajaran hari ini. Yang kedua, materi yang paling menarik untuk dikembangkan adalah. Yang ketiga, target Bapak Ibu selanjutnya adalah apa? Pak Siti, tolong sedikit diberikan tanggung jawab. Dari ketiga refleksi ini tolong Bapak Ibu jawab. Nanti yang akan mewakili Bukia. Bu Musri ya. Yang akan mewakili menjawab refleksi Bukia dan Bu Musri. Belajar. Refleksi ini adalah keseluruhan dari apa yang saya lakukan dari materi pertama sampai materi yang terakhir segitiga restitusi. Bapak Ibu tadi menyimak toh. Sekarang saya juga refleksinya. Apa yang Bapak Ibu rasakan setelah kemudian materi apa di antara kedelapan tadi yang paling menarik untuk dikembangkan oleh Bapak Ibu. Yang ketiga, target Bapak Ibu selanjutnya ke depan itu adalah seperti apa? Sudah Bu Sri yuk menjawab.
apa yang Bapak Ibu rasakan setelah pembelajaran hari ini. Yang saya rasakan yaitu lebih banyak belajar bagaimana cara memperlakukan siswa. Sebelumnya mungkin lebih egois, setelah mendengar materi tersebut lebih banyak belajar cara memberi hukuman, bagaimana cara kita bersikap seperti teman, terus manajer dan sebagainya tadi. Yang kedua, materi yang paling menarik untuk dikembangkan adalah masih sama seperti poin pertama tentang hukuman tadi, terus sebagai teman dan manajer. Itu materi yang menarik menurut saya, karena siswa-siswa sekarang luar biasa dan saya rasakan sistem pembelajaran saya masih seperti zaman dahulu berhukuman. Ini jujur ya. Yang ketiga, target Bapak Ibu selanjutnya adalah target saya sama seperti sebelumnya, yaitu siswa lebih memperbaiki bagaimana memperlakukan siswa. Ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Musri atas refleksinya. Sekarang saya minta refleksi dari Bu Tio. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan refleksi dari materi yang sudah disampaikan oleh Bu Febri. Yang pertama itu apa yang Bapak Ibu rasakan setelah pembelajaran hari ini. Menurut saya materinya sangat menyenangkan, ada explaining dan lain-lain. Kemudian materinya juga sangat penting. Banyak pengetahuan yang saya dapatkan dari materi yang Ibu sampaikan hari ini. Kemudian materi yang menarik, yang paling menarik menurut saya adalah tadi tentang keyakinan, membuat keyakinan. Kalau biasanya kan kalau kami karena mungkin kami belum mengikuti PGB ya Bu. Jadi keyakinan itu kalau di awal-awal itu kami membuat kesepakatan kelas. Jadi bukan keyakinan. Kalau kesepakatan itu kan antara guru dan murid. Tapi kalau keyakinan itu kan dari diri dalam murid itu sendiri. Kemudian yang ketiga, target Bapak Ibu selanjutnya. Mungkin karena tadi saya sudah mendapatkan pengetahuan tentang keyakinan, nanti di ajaran baru akan saya terapkan untuk mengganti dari kesepakatan kelas. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih untuk Bapak. Selanjutnya saya minta refleksi dari Bu Muriati. Mas, Sebenarnya jawabannya tidak jauh berbeda dengan Bu Tia sama Bu Musya. Apa yang Bapak Ibu rasakan setelah pembelajaran hari ini? Yang pastinya senang Bu mendapatkan ilmu baru tentang pembelajaran di kelas, mendapatkan koreksi-koreksi tentang bagaimana pembelajaran di kelas. Yang kedua, materi apa yang paling menarik untuk dikembangkan, yaitu tentang yang tadi Bu, hukuman dan apa itu namanya apa tadi Bu? Oh iya, itu maksudnya. Ya, yang saya ingat tentang hukuman karena jujur itu masih sering dilakukan ya Bu ya. Dan untuk target berikutnya, yang pastinya saya akan memperbaiki bagaimana pembelajaran saya di kelas. Terima kasih. Terima kasih Bu Eka. Yang terakhir saya minta refleksinya dari yang paling belakang lah, Bu Prihatin ya. Oh, Pak Adri, Pak Adri. Terima kasih Ibu Patriati. Suaranya Ibu nggak nyambung. pada pembelajaran hari ini. Tentunya saya pribadi mendapatkan ilmu dan pengalaman untuk menangani
siswa yang berada di kelas saya dengan menerapkan posisi kontrol, salah satunya yaitu sebagai manajer, dan pendekatannya yaitu melalui pendekatan segitiga restitusi. Dan yang paling menarik adalah bagaimana cara kita untuk menentukan ataupun menempatkan diri sebagai guru dengan menerapkan 5 posisi kontrol tersebut. Dan target selanjutnya kami ataupun saya akan menerapkan posisi kontrol tersebut dan melalui pendekatan segitiga restitusi dari masalah-masalah pada anak didik di sekolah. Terima kasih. Di akhir kata, apabila yang saya sampaikan hari ini bermanfaat, mohon diambil. Apabila kalau ada kurangnya, ya mohon dihindarkan. Saya di sini hanya menyampaikan kegiatan positif yang sudah saya lakukan dan akan berbagi ilmu kepada Bapak Ibu guru. Nah, yang terakhir lagi, bagi yang belum mendaftar, mohon mendaftar. Di guru penggerak Bapak Ibu, kita bertemu dengan orang-orang hebat, dengan guru-guru hebat yang tidak sederajat dengan kita. Maksudnya ada guru SMA, ada guru SMP, ada guru TK. Nah, di situ kita berkolaborasi. Dan nggak pernah ada namanya guru penggerak yang dilakukan, nggak ada. Yang ada hanyalah saling membantu. Kalau kita tugasnya begitu, dia akan membantu. Saya kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di akhir penyampaian saya, kiranya kalau saya ada kata-kata yang salah atau pelanggaran yang tepat, saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya dan waktunya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.